Halo anak-anak kelas 2, kembali lagi ya kita di pelajaran yang terakhir yaitu pelajaran matematika. Nah, seperti yang sudah pernah Ibu katakan di hari Sabtu kemarin bahwa hari ini kita akan membahas tentang materi yang baru. Nah, materi apakah itu? Hari ini ya kita sudah masuk ke materi yang terakhir yaitu pembagian. Nah, kalau hari Sabtu kemarin kalian masih membahas tentang soal cerita perkalian, hari ini kita masuk ke dalam materi yang baru yaitu pembagian. Nah, kalian bisa melihat materinya di buku paket matematika halaman 54. Ibu ulangi, silakan kalian membuka buku paket matematika kalian halaman 54. Nah, di halaman 54 di sana judulnya bagian B adalah pembagian. 1. Pembagian sebagai pengurangan berulang. Nah, jadi pembagian ini adalah kebalikannya dari perkalian. Kalau perkalian adalah penjumlahan berulang, sedangkan pembagian adalah pengurangan berulang. Nah, jadi pembagian ini adalah pengurangan berulang. Jadi dikurangi berulang kali sampai hasilnya 0. Ya, sampai hasilnya habis begitu ya. Nah, jadi pembagian ini adalah sebagai pengurangan berulang. Nah, di sana ada tulisannya, ada kalimatnya, bagaimana bunyinya. Mari dibaca bersama-sama ya. 1. Pembagian sebagai pengurangan berulang. Pembagian adalah pengurangan berulang sampai habis. Contoh, terdapat 6 apel yang akan diletakkan pada 3 piring. Setiap piring berisi apel sama banyak. Perhatikan gambar berikut untuk menentukan banyak apel di setiap piring. Yang pertama, ambil 3 apel. Letakkan satu persatu ke dalam setiap piring. Jadi piringnya ada 3 ya. Piringnya ada 3 dan apelnya juga ada 3. Berarti supaya sama rata atau sama banyak, setiap piring dibagi 1 apel. 1 apel untuk 1 piring, 1 apel untuk 1 piring, dan 1 apelnya lagi untuk 1 piring. Nah, kemudian ambil lagi 3 apel sisanya. Nah, masih ada sisa 3 buah apel. Jadi 3 buah apel ini dibagikan sama lagi seperti yang tadi. Jadi 1 apelnya dibagikan kepada 1 piring ya. Nah, begitu sudah dibagikan berarti ya sudah sama rata ya hasilnya, yaitu 1 piring mendapat 2 apel. Ya kan, 1 piring mendapat 2 apel dari ketiga piringnya. Semua apel sudah diambil 3 sampai habis. Ada 2 kali pengambilan apel sampai habis. Maka dapat ditulis 6 kurang 3 kurang 3 sama dengan 0. Jadi hasil dari 6 bagi 3 sama dengan 2. Dari mana dapat 2? Dapat 2 adalah karena pengambilan apelnya sebanyak 2 kali. Nah, jadi hasilnya adalah 2. Kalau dibalik 3 dikali 2 hasilnya 6. Nah, mudah kan? Nah, untuk mempermudah kalian dalam pemahamannya bagaimana sih tentang pembagian ini, kalian bisa melihat tayangan yang berikut ini. Nah, anak-anak, tadi kalian sudah melihat tayangan tentang pembagian sebagai pengurangan berulang. Ya, banyak apel tadi ya, sebanyak 6. Nah, kemudian 6 apel ini dibagi
ketiga piring, yang dimana masing-masing piring mendapat 2 apel. Jadi bentuk pembagiannya adalah 6 dibagi 3 sama dengan 2. Tadi sudah lihat ya hasilnya. Nah, sekarang di sini Ibu akan kasih contoh. Nah, contohnya di sini kalian bisa melihat ya di halaman 55 ya, di halaman 55. Perhatikan contoh pembagian lainnya berikut. Kalian bisa lihat ya sambil dilihat di buku paket kalian. Nomor 1, 21 dibagi 7 ya, jadi ini ya bentuk pengurangannya. 21 dikurang 7 kurang 7 kurang 7 sama dengan 0. Ada 3 kali pengurangan dengan bilangan 7 sampai habis. Jadi 21 dibagi 7 sama dengan 3. Nah, untuk lebih jelasnya Ibu akan jelaskan seperti ini ya. 21 dibagi 7. 21 bagi 7 sama dengan titik. Nah, untuk mencari hasilnya ya, tentu kalian tahu ya, tadi Ibu sudah kasih tahu juga, Ibu tadi sudah jelaskan bahwa pembagian sebagai pengurangan berulang. Nah, sebagai pengurangan berulang, jadi 21 dibagi 7 ini sama dengan berapakah dia? Mari kita kurangi berulang sampai habis. Nah, bisa dengan cara begini. 21 dikurang 7 sama dengan berapa? 21 dikurang 7. Nah, mari kita buat dengan cara garis ya. Nah, bisa juga dibuat garis-garis ya, seperti yang pernah Ibu ajarkan sebelumnya untuk mencari hasil dari penjumlahan berulang. Nah, 21 dikurang 7. Nah, bisa dibuat begini ya, sebanyak 21. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21. 21 dikurang 7, mari kita coret 7-nya. 1 2 3 4 5 6 7. Yang tidak dicoret ada berapa? Mari kita hitung ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Ada 14. Nah, masih ada hasilnya kan? Kita kurangi 7 lagi. Berarti 14 kurang 7. Nah, 14 dikurang 7 berapa lagi hasilnya? Nah, ini ya yang tidak dicoret. Kita coret lagi ya sebanyak 7. Kita coret di atasnya biar tahu bedanya ya. 1 2 3 4 5 6 7. Sisa berapa yang tidak kita coret? 1 2 3 4 5 6 7. Ada 7 ya yang tidak dicoret ya. Coba lihat nih. 1 2 3 4 5 6 7. Jadi ada 7 yang tidak dicoret. Nah, berarti hasilnya 14 dikurang 7 sama dengan 7. Nah, 7 ini masih ada sisanya ya, masih ada sisa. Ya kan, masih belum 0 hasilnya. Nah, bagaimana supaya hasilnya 0? Kita kurangi 7 lagi. 7 ini 7 kurang 7. Nah, kalau angka yang sama dikurangi angka yang sama seperti materi pengurangan kita sebelumnya. Nah, kalau angka yang sama dikurang juga angka yang sama, hasilnya berapa?
7 kurang 7. 7 dikurang 7. Nah, ini sudah 7 ya. Kita kurangi 7 lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Masih ada sisa? Tidak ada sisa. Habis. Nah, berarti 7 dikurang 7 hasilnya adalah 0. Nah, bisa dicari dengan cara begini. Nah, lalu hasil dari 21 dibagi 7 berapa? Nah, bisa kita buat begini ya, pengurangan berulangnya 21 dikurang 7 dikurang 7 dikurang 7 sama dengan 0. Nah, ada 3 kali pengurangan angka 7. Ada 3 kali pengurangan angka 7. Jadi, hasil dari 21 dibagi 7 sama dengan 3. Nah, bagaimana anak-anak? Sampai di sini sudah mengerti? Kalau misalkan soalnya 21 dibagi 7, berarti 21 dikurang 7. Kalau masih ada hasilnya seperti ini, 14 ya. Kita kurangi lagi, 14 lagi kurang 7. Hasilnya berapa? Masih ada sisa lagi. Ada sisa 7 ya. Kurangi lagi, 7 dikurang 7 sama dengan 0 sampai habis. Nah, untuk tahu hasilnya berapa kali angka 7 ini dikurangi, itulah yang menjadi hasilnya. Nah, ini lihat, 21 kurang 7 kurang 7 kurang 7 sama dengan 0. Ada 3 kali pengurangan angka 7. Ada 3 kali, berarti hasil dari 21 dibagi 7 sama dengan 3. Nah, itu dia hasilnya. Bagaimana anak-anak? Sampai di sini sudah mengerti? Nah, kalau begitu, Ibu kasih kalian tugas ya. Tugas kalian adalah, nah, kalian bisa lihat di buku paket halaman 55 di bagian 1. Nah, itu yang menjadi tugas kalian lah, nomor 1. Nomor 1 ini ada anaknya. Anaknya A, B, C, kemudian lanjut lagi D dan E. Nah, ini ya yang menjadi tugas kalian dari halaman 55 bagian 1, A, B, C. Kemudian lanjut lagi ke halaman yang selanjutnya, yaitu halaman 56, D dan E. Nah, itu ya. Nah, bagaimana cara menjawabnya? Cara menjawabnya cukup gampang, apalagi sudah ada gambar seperti ini ya. Baca dulu perintah soalnya di atas. Lingkarilah gambar sesuai bentuk pembagian. Lalu isilah titik-titik dengan bilangan yang tepat. A. Apa soalnya? 15 dibagi 3. Nah, 15 dibagi 3. Ini jumlah seluruh bola pantai ini ada 15. Ada 15 ya. Coba kita pastikan dulu, kita hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, betul ya, ada 15. 15 dibagi 3. 15 dibagi 3 hasilnya berapa? Di sini kalian lingkari bolanya sebanyak 3. Nah, lihat ya contoh yang sudah ada ini. Nah, ini ya, dilingkari 3 ya. Masih ada yang belum dilingkari, 3 lagi dilingkari. Lingkari lagi 3. Kemudian lingkari lagi 3. Lingkari lagi 3. Nah, kemudian kalian lihat berapa kali kalian melingkari bolanya.
Jadi sebanyak itulah hasilnya di sini. Nah, ini ya sudah ada satu lingkaran, yang dimana di dalam lingkaran ini ada 3 bola. Kemudian lingkari lagi 3 selanjutnya. Nah, kalian hitung berapa kali kalian melingkari bolanya. Baru di sini tulis hasilnya. Nah, bagaimana dengan yang ini? Soalnya adalah 24 dibagi 6. Berarti seluruh bunga ini jumlahnya ada 24. 24 dibagi 6. Nah, berarti kalian melingkari bunga sebanyak 6 bunga dalam satu lingkaran. 6 bunga dalam satu lingkaran. Nah, berapa banyak lingkarannya? Nah, itulah yang menjadi hasilnya. Kemudian yang ini 36 dibagi 4. Berarti jumlah seluruh kue ini ada 36. Nah, yang kalian lingkari adalah sebanyak 4 kue. 36 dibagi 4 berarti ada 4 kue yang kalian lingkari. Berapa banyak kalian melingkarinya? Sebanyak itulah yang menjadi hasilnya. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah paham sampai di sini? Oke, mudah-mudahan paham ya. Nah, ingat tugas kalian ada 5 soal ya. Nomor 1 A, B, C. Kemudian di halaman yang berikutnya D dan E. Oke, bagaimana anak-anak? Sampai di sini semoga mudah dipahami ya, dan semoga mudah dimengerti, dan semoga juga mudah ya untuk kalian menyelesaikannya soal-soal ini. Oke, sekian dulu ya untuk materi pembagian kita hari ini. Nah, bagaimana anak-anak dari penjelasan Ibu tadi? Semoga mudah dipahami dan mudah dimengerti ya. Dan ingat, jangan lupa untuk tugasnya di bawahnya itu ada bentuk pengurangan berulang. Nah, jangan lupa di bawahnya kalian isi ya. Berapa dikurang berapa di situ ya kalian isi ya di bagian titik-titik yang di bawahnya. Kemudian untuk hasilnya juga jangan lupa gitu ya. Dilingkari sampai habis. Nah, berapa jumlah lingkarannya? Itulah jumlah hasilnya. Nah, kemudian jangan lupa ya di bawahnya ada juga bentuk pengurangannya. Jangan lupa diisi. Oke. Nah, untuk hari ini sekian dulu untuk materi pembagian kita hari ini. Besok kita lanjutkan lagi. Oke, sampai di sini dulu ya untuk pelajaran matematika kita hari ini. Dan seperti biasa, karena tadi di awal sudah dibuka dengan doa dan di akhir juga ditutup dengan doa. Mari anak-anak mengambil sikap doa yang baik, melipat tangan, menutup mata dan menundukkan kepala. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah Bapa yang baik, terima kasih Engkau telah membimbing, Engkau telah menuntun proses pembelajaran kami, baik dari pembelajaran yang pertama hingga yang terakhir. Semoga dari apa yang sudah kami pelajari bersama, bisa mudah dipahami dengan baik dan bisa mudah dicerna juga dengan baik dan bisa menjadi bekal kami di masa depan nanti. Ya Bapa di sorga, inilah doa kami ya Bapa, namamu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke, baik, sudah selesai untuk pelajaran kita hari ini, baik dari awal tadi ya, pelajaran penjelasan orkes, kemudian yang kedua bahasa Indonesia, dan yang terakhir ini matematika. Semoga dari semua penjelasan Ibu mudah dipahami dan mudah juga untuk dimengerti. Nah, sekian dulu untuk pelajaran matematika hari ini. Tetap terus jaga kesehatan dan sampai jumpa.